Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Pernahkah teman-teman semua itu mendengarkan apa itu yang disebut dengan tafakur? Tafakur banyak versinya teman-teman. Ada yang melakukan di waktu sela, ada yang melakukan di antara maghrib dan juga isya, ada yang melakukan di waktu fajar dan lain sebagainya. Sebenarnya hal ini bertujuan adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafakur yang biasa dilakukan oleh orang sebagian besar adalah berzikir. Berzikir ini tujuannya untuk apa? Berzikir itu kan makanan rohani ya. Makanan rohani itu hubungannya dengan roh. Roh, pembersihan roh ini adalah memberi makan di dalam makanan rohani. Ketika orang melakukan suatu peribadatan yang bersifat tafakur ini, mereka biasanya tujuan dari melakukan kegiatan ini adalah pendekatan diri kepada Allah untuk menuju makom yang lebih tinggi daripada syariat, yaitu makom ma'rifatullah. Orang-orang yang gemar melakukan tafakur biasanya hatinya itu cenderung menjadi lunak, lembut, dan tidak banyak memperdebatkan masalah hal yang bersifat keduniaan. Contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman itu kan pernah diperintahkan untuk sholat. Dan sholat itu ada perintah untuk menjalankan ibadah secara khusyuk. Bagaimana teman-teman bisa khusyuk ketika tidak memahami apa yang teman-teman baca? Ketika tidak meresapi apa yang teman-teman ucapkan? Ini adalah tafakur. Ketika teman-teman berusaha mengenal apa yang teman-teman baca, apa yang teman-teman doa, apa yang teman-teman ucapkan, ini adalah hakikat menuju ke dalam tafakur tersebut. Secara sederhana memang untuk memahami tafakur dari segi yang bisa kita logika secara sederhana. Kita tidak perlu bertele-tele mengenai tafakur ini A, B, C dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting tafakur adalah memahami. Ini soal rasa. Kalau di luar sana banyak orang yang mengaji tentang rasa, itu menemukan suatu jawaban yang antara satu orang dengan orang yang lain itu sangat berbeda. Maka di dalam Islam penyebutan tafakur ini bukan menjadi hal yang tabu. Karena hakikatnya ada orang yang berkholwat, ada orang yang khusyuk, ada orang yang bertafakur, ada orang yang bermeditasi, ada orang yang menyendiri. Ini tujuannya apa? Untuk mengenal hakikatnya, siapa dirinya dan siapa Tuhannya, apa yang menuju kebenaran di dalam kehidupan. Ini adalah hakikat dari memahami tafakur dalam kehidupan. Di dalam diri manusia, ketika kita mengaji tentang rasa, ini yang kita cari apa teman-teman? Yang kita cari adalah kesucian hati, kemurnian jiwa, itu adalah yang kita cari. Ngaji tentang rasa itu mencari hakikat diri kita itu siapa dan Tuhan kita siapa. Biasanya orang mencari pembimbing sejatinya atau biasa disebut dengan guru sejati. Tapi di dalam Islam tidak mengenal apa itu guru sejati kan gitu. Yang mereka kenal adalah roh atau pemimpin dari jiwa secara rohani. Apa itu? Yaitu roh idofi atau roh ilahi. Ini adalah pemimpin para roh yang kelak akan memimpin roh-roh kita yang lain yang berjumlah 9 itu yang terbungkus di dalam nyawa. Itu akan
dipimpin oleh roh idofi ini. Jadi siapa yang sudah bisa menemukan kehadiran roh idofi di dalam dirinya, bahkan bisa berkomunikasi dengan roh idofi ini, maka dia akan menjadi orang yang sangat mudah dengan bimbingan Tuhan. Karena Tuhan kalau membimbing secara fisik itu kan biasanya dibenturkan dengan berbagai macam ujian, berbagai macam musibah, berbagai macam hinaan, celaan, dan omongan orang yang bersifat fisik, atau melihat perilaku orang yang bersifat fisik. Itu adalah cara Allah berkomunikasi lewat fisik. Tapi bagaimana Allah berkomunikasi lewat rohani kita, itu berasal dari jenis roh ini. Bisa berasal dari jenis roh melalui roh idofi, atau bisa juga berasal dari malaikat. Karena apa? Karena yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu atau ilmu kepada manusia itu adalah malaikat Jibril. Jadi beliau yang akan berkomunikasi di dalam diri kita. Dan setiap manusia itu memiliki malaikat penjaga, juga jin penjaga. Jadi antara jin dan malaikat ini kita juga harus menimbang-nimbang mana yang benar, mana yang buruk, mana yang kurang baik, dan mana yang baik. Ini juga harus ditimbang-timbang. Karena di dalam diri manusia itu ada nafsu, 4 perkara, amarah, alu-amah, sufyan, dan mutmainah. Ini yang harus kita kendalikan. Nanti setelah itu masuk ke dalam ranah hati, ranah rasa, nanti ranah pikiran, ranah logika, dan lain sebagainya. Ini adalah tentang ilmu kerohanian. Ilmu-ilmu jenis ini itu biasanya jarang kita jumpai di dalam pendidikan pada umumnya. Tapi orang-orang yang biasanya mengaji tentang ilmu kerohanian itu biasanya akan menemui guru-guru yang mengajarkan tentang hal tersebut. Jadi tergantung dari teman-teman semuanya, mana yang teman-teman akan pilih, mana yang teman-teman akan cari. Sebenarnya orang yang sering melakukan zikir atau pensucian diri itu biasanya akan terjaga dari kekotoran hati, kekotoran pikiran, kekotoran nafsu. Akan tetapi saya mewanti-wanti kepada teman-teman semua, jika teman-teman belum memperoleh guru yang tepat, lakukan zikir yang pernah diberikan guru teman-teman kepada kalian semua. Contohnya apa? Ketika teman-teman di SMP, di SD, di SMA, ataupun jenisnya, atau dari kiai teman-teman diberikan amalan zikir, lakukan dulu yang itu. Atau misal tidak memiliki, teman-teman misalnya beragama Islam, lakukan hal zikir yang ringan yang sering dilakukan oleh orang Islam pada umumnya. Misalnya astagfirullah, asyhadu alla, seperti itu, sholawat, dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman lakukan. Tapi kalau kalian berbicara tentang zikir yang bersifat ribuan, ratusan, bahkan ratusan ribu, itu ada bimbingan guru. Artinya harus ada guru pembimbing. Karena tanpa ada guru pembimbing, biasanya orang yang melakukan zikir jenis ini itu akan merasa berat, karena beliau akan dibersihkan, beliau akan mengalami fase kegelapan atau darkness. Ini yang dikhawatirkan akan justru menyesatkan orang tersebut. Semoga beruntung. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.